saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita untuk minggu yang ketiga di bulan Juni, saudara. Dan terasa kita sudah hampir mengakhiri bulan Juni di tahun ini. Tapi kita tetap bersyukur kita punya Bapa di surga yang begitu mengasihi kita. Amin. Saya merindu mengucapkan Happy Father's Day untuk semua Papa maupun Opa, semuanya kita mau berterima kasih atas segala jerih lelahnya untuk mencukupi kebutuhan dari keluarga masing-masing, saudara. Terima kasih, kau sudah bekerja keras untuk kami semua. Biarlah kita semua boleh berbangga atas setiap papa-papa kita karena mereka begitu mengasihi keluarganya. Amin, saudara. Mari saudara, kita akan segera mulai ibadah kita pada siang hari ini. Saya rindu untuk mengajak kita menaikkan pujian ini, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Biarlah ini menjadi kerinduan kita untuk kita terus menyembah Dia, masuk di dalam hadirat-Nya. Di sana kau akan rasakan kedamaian itu. Naikkan pujian ini sekali lagi. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian
Saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama-sama walaupun secara online. Puji Tuhan, kita bertemu kembali saudara-saudara. Kita mengucap syukur, kita boleh masuk ke hadirat Tuhan kembali beribadah. Saudara, tiap-tiap hari kita perlu mencharge baterai HP kita. Betul? Seharusnya tiap-tiap hari juga kita harus mencharge rohani kita. Saudara, hidup saat ini tidak menentu banyak masalah, tapi Tuhan Yesus menawarkan harapan dalam masa-masa keputusasaan atau masa kekelaman. Yohanes 10 ayat 8 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan dalam segala hal. Itu janji Tuhan buat kita. Ya. Happy Father's Day, itu janji untuk bapak-bapak juga. Hidup yang berkelimpahan. Ya, asal kita mau tiap hari mencari Tuhan, minta hidup kita dipenuhi dengan hidup berkepenuhan di dalam Tuhan. Puji Tuhan ya, nanti kita akan berdoa untuk bapak-bapak kita yang kita kasih. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 4 dan 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Puji Tuhan, mari kita berdoa saudara-saudara. Terima kasih Tuhan, kami ingin mengangkat bapak-bapak yang kami kasihi. Kami ingin bawa dalam doa di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami ingin mendoakan mereka supaya mereka dipakai Tuhan menjadi pemimpin dalam keluarga mereka masing-masing, dengan Tuhan sebagai gembala yang baik, gembala yang agung. Kami mengucap syukur, kami ingin Tuhan memberkati mereka seperti dalam Mazmur 23. Biarlah mereka tidak berkekurangan, jiwa mereka disegarkan karena Engkau menuntun hidup mereka di jalan yang benar. Sekalipun menghadapi masa-masa kekelaman, tidak perlu takut karena Tuhan selalu menyertai dan menghibur. Tuhan memberi kemenangan kepada mereka di masa-masa kesulitan dan melimpahi mereka dengan segala berkat-berkat, kebaikan dan kasih-Mu mengikuti hidup mereka seumur hidup mereka, dan boleh mereka memiliki hak istimewa untuk diam di dalam rumah Bapa selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan Yesus ibadah kami juga pada siang ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berkati hamba Tuhan Pak Leo yang akan menyampaikan firman-Mu secara khusus untuk bapak-bapak. Kami mengucap syukur kami memiliki mereka dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena mereka di hadapan Tuhan juga mulia dan dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai selesai. Terima kasih untuk puji-pujian. Tuhan memberkati, Tuhan urapi. Biarlah melalui lagu-lagu yang kami naikkan bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, isi hidup kami Tuhan penuhi, supaya kami boleh memiliki kelimpahan di dalam Tuhan kami. Terima kasih Bapa, beracaralah. Kami undang Tuhan Yesus untuk bekerja dengan heran di dalam kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Haleluya. Tuhan, kasih tidak berkesudahan, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur Tuhan terus mengajar pada kita untuk mengasihi, untuk kasih itu. Karena Dia yang terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya yang tidak berkesudahan, kasih-Nya yang tanpa batas di dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya ajak kita untuk meneruskan puji-pujian kita. Kita mau naikkan pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin, saudara. Kasih-Nya tak terbatas. Mari mengucap syukur dengan menaikkan puji-pujian penyembahan kita. Dia layak untuk kita agungkan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Beri kemuliaan buat Allah kita. Tak terbatas kasih-Nya dalam hidup kita. Amin, saudara. Siapa kita ini sehingga kita dilayakkan untuk menjadi anak-Nya, untuk menjadi raja, anak raja segala raja, Bapa yang begitu baik, sehingga kita diizinkan untuk memanggil Dia Abba, Bapa. Sungguh luar biasa. Amin, saudara. Mari naikkan pujian kita, bangkit berdiri. Kita mau naikkan Abba, ya Bapa. Abba, ku panggil
Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiranku, semuanya kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Haleluya, beri kemuliaan buat Allah kita. Amin. Lebih tinggi dari langit, begitu kasih Bapa kita di surga. Siapa yang dapat mengukur tingginya langit, dalamnya lautan, saudara? Tidak ada seorang pun yang mampu mengukurnya. Itulah dalamnya kasih Bapa itu dalam hidup kita. Amin. Mari saudara, persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersyukur karena kita punya Bapa yang begitu mencintai kita. Seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh
Selamat siang Jemaat Nujo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan juga Happy Father's Day untuk kaum bapak. Kita bersyukur hari ini kita merayakan Father's Day. Kalau di Amerika Father's Day itu merupakan satu hari yang cukup penting di keluarga, karena keluarga mengajak ayahnya pergi ke restoran. Dan tentu saja juga di Indonesia walaupun tidak ada Father's Day, tetapi juga kita diajarkan untuk menghormati ayah. Dan hari ini saya spesial ingin mengkhotbahkan tentang fathers. Saya juga belajar dari pengalaman menjadi seorang ayah, seorang suami, dan juga belajar dari firman Tuhan bagaimana caranya untuk menjadi seorang ayah, seorang suami yang baik, yang bisa memimpin di keluarga. Ya, dan itu kita akan pelajari dari firman Tuhan, dari kehidupan Abraham dan Sarah. Tetapi sebelumnya saya ingin membacakan firman Tuhan dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Saya ingin membacakan lalu kita berdoa, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami boleh diberikan satu ilustrasi mengenai seorang bapa dari kisah kehidupan Abraham, hamba-Mu ini. Dan biarlah kiranya dari kisah Abraham dan Sarah ini kaum bapa bisa belajar bagaimana kami menjadi seorang bapak dan seorang pemimpin dan seorang suami yang baik, yang bisa memberikan contoh di dalam keluarga untuk memimpin keluarganya dekat kepada Tuhan, sehingga keluarga yang dipimpin oleh Tuhan itu pasti akan diberkati. Karena itu Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan saja yang boleh menolong hamba-Mu ini untuk bisa mengajarkan dengan baik dan menyampaikan firman Tuhan dengan baik, supaya jemaat-Mu bisa mendapatkan berkat dari firman-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Saudara-saudara, saya menikah dengan istri saya sudah hampir 25 tahun, ya. Dan selama hampir 25 tahun itu saya banyak belajar dan selalu belajar bagaimana caranya menjadi seorang bapak, seorang suami, dan seorang pemimpin di dalam keluarga. Ternyata memang tidak mudah kalau tidak dipimpin dan dibantu oleh Tuhan. Itu sangat sulit sekali. Pasti saudara-saudara mengalami dari semua kaum bapak ini yang hari ini kita peringati. Biarlah dari khotbah ini bapak-bapak bisa mendapatkan berkat. Nah, dari pelajaran yang saya pelajari dalam beberapa hari ini, ternyata saudara-saudara, seorang bapak, seorang suami itu sangat penting di dalam keluarga. Ya, sangat penting sekali. Karena mengapa? Karena dari suaminya itulah seorang istri, anak-anak menjadi orang-orang yang bagus sekali, yang baik sekali, ya. Karena itu penting sekali seorang bapak dan seorang suami itu menjadi pemimpin yang baik di dalam keluarga. Nah, kita sebagai orang percaya pasti seorang pemimpin yang baik itu harus mempunyai dua prinsip di dalam hidupnya, ya. Pertama, dia harus mempunyai ketaatan kepada Tuhan, dan juga kedua, dia harus mempunyai iman kepada Tuhan.
ya. Dan bersyukurnya Abraham itu mempunyai seorang istri yang sangat baik sekali, Sarah, sebagai seorang istri, sebagai penolong. Jadi kalau bapak-bapak mempunyai seorang istri yang baik, menjadi seorang penolong yang baik, itu harus kita contohkan dulu dari kehidupan bapak-bapak, ya. Jadi kalau seandainya bapak-bapak itu bisa menjadi pemimpin yang baik, contoh yang baik, maka seluruhnya di dalam keluarga itu terjadi sesuatu ketaatan dan iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, saudara-saudara, ya. Dan ingat, dua prinsip ini bapak-bapak, taat dan iman, ya. Jadi ada dua Romawi yang kita akan bahas. Kita bahas pertama dulu, taat, ya. Kita telusuri dari pertama, yaitu pada waktu Abraham dia disapa oleh Tuhan. Pada waktu itu Abraham masih tinggal di daerah Ur, di daerah Teluk Persia, ya, disapa oleh Tuhan. Lalu Tuhan itu bersabda kepada dia supaya Abraham itu pergi ke satu tempat yang dia belum tahu tempatnya. Nah, begini, kawan-kawan, bapak-bapak, di dalam kehidupan kita sebagai pemimpin, ya, bapak-bapak harus bisa mengungkapkan tujuan dalam hidupnya, ya, kepada istri, kepada anak-anak, terutama ya pasti kepada istri dulu sebelum anak-anak ada. Mengungkapkan tujuan hidupnya. Misalkan waktu saya bertemu dengan istri, saya sudah bilang sama dia, saya mau jadi hamba Tuhan. You masih mau nggak sama saya? Kalau you masih mau, kita bisa teruskan hubungan kita sebagai suami istri. Karena itu goal saya, tujuan saya untuk menjadi hamba Tuhan. Dan pasti bapak-bapak tidak semuanya harus menjadi hamba Tuhan, tetapi pasti bapak-bapak mempunyai tujuan dalam hidup saudara. Ada yang mempunyai tujuan untuk pergi pindah ke Amerika, boleh, why not? Ya, ada yang mempunyai tujuan untuk berdagang, oh boleh juga, ya. Ada yang mempunyai tujuan untuk menjadi seorang politician, ya boleh juga. Yang penting bapak-bapak harus mempunyai tujuan dalam hidup, lalu mengungkapkan kepada istri, ya. Dan kita bisa melihat dari ungkapan bapak-bapak itu, istri itu bisa mengerti sehingga dia bisa menjadi seorang penolong di dalam kehidupan bapak-bapak, ya. Nah, di Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 ini, Tuhan itu bersabda kepada Abraham. Tuhan bilang gini, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Ya, jadi tujuan Abraham itu melaksanakan apa yang Tuhan sudah sabdakan buat dia. Dia harus membawa keluarganya keluar dari Ur ke tempat tujuan yang dia belum tahu. Tetapi itu sudah merupakan tujuan, ya, tujuan dari Abraham. Nah, dengan mempunyai janji tersebut, di mana Tuhan akan menyertai dia, ya, Abraham mengungkapkannya kepada Sarah, ya, dan juga dia sudah mengambil satu kebulatan hati untuk mengambil risiko, ya, karena namanya kalau pindah itu saudara-saudara pasti banyak kerjaan, apalagi kalau pindah ke satu tempat yang belum kita tahu, ya, itu membutuhkan satu ketaatan dan iman yang besar, ya, sehingga Abraham membawa Sarah
membawa saudara sepupunya, membawa ayahnya juga, lalu mereka berjalan ke tempat yang dia belum tahu, ya, yang dia belum tahu. Nah, kalau buat wanita ini berat, saudara-saudara, ya, berat, apalagi wanita zaman sekarang agak sulit, ya. Tapi kalau buat soal ketaatan seorang wanita, juga ibu-ibu bisa belajar dari Sarah, karena Abraham juga adalah seorang yang taat, ya. Sarah di situ tidak dijelaskan sekali bagaimana responsnya pada waktu Abraham menyampaikan tujuannya kepada Sarah. Tetapi Sarah itu menurut, walaupun Sarah ini bukan seorang wanita yang lemah, ya, yang lemah, karena Sarah itu adalah seorang yang high class, boleh dibilang, saudara-saudara. Sarah itu artinya ratu, ya, diberikan oleh orang tuanya nama Sarah itu ratu. Dan Sarah ini cantik sekali, saudara-saudara. Sudah umurnya sudah tua, ya, masih ada yang naksir, ya. Raja di Mesir ada yang naksir, ya. Melkisedek naksir, padahal Sarah itu udah tua, saudara-saudara, ya. Nah, tetapi pada waktu Allah Bapa itu bersabda kepada Abraham, sehingga nanti kalau mereka sudah punya anak, nama Sarah itu diganti menjadi Sarah, artinya ibu bangsa-bangsa, ya. Nah, Sarah ini selain dia cantik, dia juga pintar, ya. Orang yang punya kemampuan, ya. Tetapi saudara-saudara, sangat beruntung Abraham kalau bisa mendapatkan dia. Udah cantik, udah pintar, nurut lagi, ya. Kalau saudara bisa dapatkan wanita yang seperti itu zaman sekarang, itu haleluya, puji Tuhan 1000 kali. Ya, itu karena ya. Jadi ketaatan Sarah itu sangat penting, ya. Dan juga Abraham ketaatannya sangat penting, karena dia taat kepada Tuhan untuk pergi ke satu tempat yang dia belum tahu, ya. Itu ketaatan. Lalu yang kedua itu mengenai iman, saudara-saudara. Perlu, ya, ketaatan dan iman itu adik kakak, nggak boleh dipisahin, ya. Harus ada ketaatan, pasti ada iman. Kalau ada iman, pasti ada ketaatan, ya. Tapi iman itu bertumbuh dari pergumulan, saudara-saudara, ya. Jadi kalau sebagai orang Kristen nggak boleh cengeng, ya, nggak boleh takut gagal. Kuku patah sedikit udah minta didoain sama pendeta. Nggak boleh, harus menjadi orang yang hebat. Sebagai anak-anak Tuhan itu harus jadi orang yang hebat, harus bertumbuh imannya, harus bisa menghadapi segala tantangan. Apalagi Sarah ini akan mendampingi Bapak segala bangsa, ya. Dan Sarah akan menjadi ibu segala bangsa, ya. Benar saja, saudara-saudara. Pada waktu mereka baru sampai di satu tempat, yaitu di tanah Kanaan, di tanah Negeb, ya, tanah Negeb. Tahu-tahu ada bencana, saudara-saudara. Ada kelaparan, ya. Sehingga Abraham itu mengambil keputusan untuk keluar dari tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Lalu dia bawa lagi, ya, dia bawa lagi istri dan anak-anaknya. Bukan anaknya, belum punya anak. Ya, dia bawa lagi istri dan keluarganya, sepupunya dan juga ayahnya. Tetapi sayangnya, saudara-saudara, pada kali ini kemungkinan besar Abraham itu mengambil keputusan sendiri. Ya, biasa. Kalau suami itu suka sombong. Kalau istrinya nasihatkan sesuatu, dia anggap merendahkan dia.
Ya, seringkali padahal kita harus ingat nasihat istri itu kadang-kadang Tuhan pakai untuk memperingati kita. Amin. Supaya pada waktu kita mengambil keputusan jangan salah. Ya, itu kelemahan suami, ya. Jadi sebenarnya pada waktu Abraham membawa keluarganya lagi ke Mesir, ya, dia itu akan mempunyai masalah, saudara. Ya, akan mempunyai masalah. Ya, biasalah masalahnya macam-macam. Ya, tetapi untungnya Sarah itu seorang yang taat kepada Tuhan. Ya, sehingga pada waktu mereka sampai di Mesir, ada aja nih lelaki ini, ya. Abraham itu tahu-tahu ngomong sama Sarah, bilang gini sama istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Ya. Jadi Abraham ini berbohong, memakai istrinya untuk membela hidupnya. Ya. Nah, di Kejadian pasal 12 ayat 14 sampai 15 ditulis lagi, sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Betul nggak? Cantik, ya, sangat cantik Sarah itu. Dan ketika penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Dan karena Sarah itu ikut berbohong dengan Abraham, sehingga sebagai adiknya, sehingga Abraham tidak dibunuh oleh Firaun. Ya, tidak dibunuh. Tapi ada persoalan di sini. Ya. Sarah memang taat. Ya. Tetapi persoalannya, kenapa Sarah mengikuti rencana Abraham? Seharusnya dia taat kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Ya. Jadi seringkali, kadang-kadang saudara-saudara, seorang istri pun, saudara harus bertanya, ya, di wilayah mana saudara taat kepada suami? Apakah karena suami sering cubitin saudara? Nggak boleh taat seperti itu. Ya, harus berani. Bukan berani misah, harus berani bilang jangan cubit dong, sakit begitu, ya. Di wilayah mana saudara nggak berani bilang sama suami, atau karena saudara takut dipisahkan, ya. Jadi sebenarnya itu seorang istri harus bisa, ya, taat kepada Tuhan untuk beriman seperti apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, ya. Tetapi sekali lagi, kalau seorang istri itu tidak taat, saudara-saudara, bukan salah dia, salah suaminya. Karena suaminya itulah yang harus jadi pemimpin, betul nggak? Abraham kan sebenarnya dia sebagai pemimpin, dia harus berani mengungkapkan ini istri saya, dan saya yakin pasti Tuhan akan melindungi saya. Setuju? Betul? Suami-suami? Ya? Betul. Karena di Kisah Para Rasul 5 ayat 29 juga, jangan bangga dulu nih istri-istri nih. Ya, tetap memang di Kisah Para Rasul 5 ayat 29 itu ditulis, seorang istri tidak bertanggung jawab taat kepada suami saat ketaatan yang diminta berlawanan dengan kehendak Tuhan. Di situ saudara-saudara, sebenarnya Sarah bisa menolak, ya,
Ingat dong Bram, kan Tuhan sudah berjanji pasti dia lindungi. Mestinya begitu saudara-saudara, ya. Dan pasti Tuhan akan ikut campur. Tetapi memang benar Tuhan itu selalu ikut campur, ya, di dalam setiap kehidupan kita. Jadi itu saudara-saudara, kalau ada ujian, ya selalu datang kepada Tuhan. Amin. Berdoa kepada Tuhan, ya. Karena ujian itu yang membuat kita akan menjadi lebih taat, lebih beriman, dan kita bersandar kepada Tuhan. Ya, coba apalagi kalau kita baca untuk di pasal-pasal seterusnya, di pasal 16, ini lebih unik lagi saudara-saudara. Uniknya mengapa? Ini ada aja Tuhan nih. Tuhan bilang gini, adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ya, mereka sudah kawin berapa tahun, sudah tua, belum punya anak. Ya, tetapi Tuhan janji mereka akan punya anak. Ya, mereka akan punya anak. Sarah tidak sabar. Ya, dia sangka mereka akan punya anak, kalau bukan dari rahim dia sendiri, yang penting Abraham yang punya anak. Sehingga dia bilang, Abraham, lebih baik kamu mengambil seorang wanita untuk kamu bisa mendapatkan seorang anak. Suami dikasih kesempatan gitu, mau. Ya, tetapi itu dicerita di Alkitab, jangan ikutin yang sekarang. Sehingga Abraham itu mengambil Hagar, ya. Dan inilah yang akan terus menjadi masalah, ya. Masalah di dalam satu keluarga, ya. Namanya kita pasti dipanggil sebagai manusia. Seringkali kalau kita meleset sedikit dari Tuhan, kita bisa tergelincir. Tetapi kita bersyukur, Tuhan bilang kalau anak-anaknya jatuh tidak akan dibiarkan tergeletak. Betul? Amin saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara, sebenarnya pada waktu Sarah bilang begitu, sebenarnya Abraham itu harus bilang enggak bisa. Tetap kita akan campur, pasti kita punya anak, ya. Pasti kita punya anak. Nah, sehingga saudara-saudara, kita pisahkan dulu Hagar, ya, kita tidak teruskan di sana. Tetapi dari Hagar itu Abraham mendapatkan seorang anak yang namanya Ismail. Mereka juga penting karena ada di Alkitab, ya. Allah juga mencintai Ismail, tetapi Allah ingin menurunkan atau menggenapi rencananya melalui kehidupan Abraham dan Sarah, ya. Dan ini kadang-kadang sulit, ya, kalau kita menjalankan kehidupan bisa lupa atas janji-janji Tuhan, ya. Itu kesulitannya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan itu hebat. Walaupun manusia itu mungkin lupa, manusia itu mungkin dia jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan itu hebat sehingga Tuhan itu akan kembalikan lagi manusia itu ke dalam rencananya, ya. Contohnya Tuhan berbicara lagi kepada Abraham dan Sarah, ya. Walaupun Sarah itu, Abraham itu Daud, ragu-ragu, ya. Tetapi di Kejadian pasal 17 Abraham bilang begini sama Tuhan, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ya, saya udah tua, Sarah sudah tua, ya. Tapi Tuhan bilang, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya, ya. Demikian juga Tuhan berbicara kepada
Sarah. Ya. Seperti itu. Walaupun Abraham dan Sarah itu tertawa. Walaupun mereka tertawa, tetapi dalam hati mereka tetap percaya. Mengapa? Taunya dari mana? Karena pada waktu kita baca di Roma pasal 4 ayat 19-21, ini diulas lagi oleh Paulus. Paulus menulis untuk Abraham, dia katakan begini, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ya. Di Ibrani juga menulis tentang Sarah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia, Tuhan, yang memberikan janji itu setia. Ya, dan iman mereka itu dihargai oleh Tuhan. Ya, jadi ingat tuh bapak-bapak, iman itu perlu. Ya, kita itu imam di dalam keluarga. Walaupun mungkin ya kita terpleset sedikit, atau juga mungkin sang istri menasihatkan sesuatu yang mungkin juga tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Tetapi itu bukan tanggung jawabnya dia. Tetap tanggung jawab seorang suami untuk memimpin istri dan juga anak-anaknya, saudara-saudara. Ya, sehingga singkat cerita, setelah Hagar dan Ismail pergi dari rumah mereka, sehingga Abraham, Sarah dan Ishak sedang lagi enak-enak di rumah bertigaan menikmati kehidupan. Suatu waktu Tuhan datang. Tuhan berbicara kepada dia. Pencobaan yang paling berat sekarang, saudara-saudara. Dikatakan di Kejadian 22 ayat 1 ditulis gini. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ayat yang berikutnya terus gini, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, ini kita lihat. Walaupun di pasal itu Sarah tidak disebut, tetapi saya yakin pasti Sarah mendengar. Tapi karena dia selalu belajar dari iman Abraham, jadi sekarang dia tidak ngomong apa-apa, tidak menasihatkan sesuatu dari apa-apa. Karena tanpa berbicara apapun juga, Abraham langsung ambil Ishak, lalu mengajak Ishak ke Gunung Moria untuk dijadikan korban. Karena Abraham tahu bahwa Tuhan tidak akan menyia-nyiakan mereka. Karena dia tahu Tuhan itu akan menyediakan segala apa yang dia perlukan. Jadi bapak-bapak, ya, jadi seperti Abraham yang mempunyai iman yang teguh, pintar bertanding, pintar di dalam iman, pintar untuk memimpin keluarga di dalam segala masalah apapun juga. Ya. Dan Sarah ini tidak komplain, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan anak satu-satunya, tapi dia tahu, ya, Sarah itu mempunyai satu ketulusan, satu ketaatan yang dikatakan di firman Tuhan itu merupakan dandanannya, saudara-saudara. Ini penting buat seorang wanita. Di 1 Petrus 3 ayat 5-6 itu ditulis, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan yang kudus dahulu berdandan dengan ketaatan iman
dan ketulusan. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepadanya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya. Jangan zaman sekarang. Ya, wanita sekarang dandanannya Louis Vuitton. Apalagi rambutnya disanggul tinggi kayak serdadu di British Parliament. Yang dulu dan sekarang dan yang kemudian hari itu tetap penting. Karakter itu penting. Karakter buat wanita penting. Harus belajar dari Sarah. Karakter iman dan taat harus belajar dari Abraham. Penting, karakter itu tidak boleh dirubah. Kalau dirubah, nanti kita akan mempunyai masalah. Betul? Dunia bisa berubah, saudara-saudara. Bisa. Walaupun dunia berubah, kalau satu family, satu keluarga tetap mempunyai karakter sebagai anak-anak Tuhan, hidupnya berbahagia. Amen. Ya? Kalian mau nggak diberkati? Orang dibilang kok kalau jadi anak-anak Tuhan jangan main-main. Ya? Nggak ada yang bisa touch. Ya, walaupun ada masalah, Tuhan tuh nggak jadi semuanya mulus, tetapi tidak ada yang bisa menggeletakkan saudara. Ya, harus kalian beriman, harus kalian taat kepada Tuhan dan bekerja buat Tuhan. Dia itu begitu baik, dia sudah memberkati, sudah memelihara, terus melayani dia. Ya, jadi saudara-saudara, kalau untuk bapak-bapak paling utama yaitu harus belajar untuk menjadi pemimpin yang baik di dalam keluarga. Ya, keberadaan kita sebagai suami, keberadaan kita sebagai bapak, keberadaan kita sebagai pemimpin itu sangat mempengaruhi di dalam keluarga. Happy Father's Day. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus itu memeteraikan di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami sebagai suami, sebagai bapak-bapak menjadi seorang pemimpin di dalam keluarga. Ya Bapa di surga, kami minta pertolongan-Mu supaya kami boleh menjadi pemimpin yang baik, yang bisa memimpin keluarga kami itu selalu taat dan beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu saja. Amin. Amin. Nah saudara-saudara, kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Di Amerika, kawan-kawan, saudara-saudara yang di Indonesia, sudah mulai dibuka lockdown-nya, ya. Walaupun kita masih ragu-ragu, ya, karena itu kita masih terus berdoa seperti Tuhan, apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam dunia ini sekarang? Kita tidak tahu. Demikian juga bapak-bapak seperti Abraham, dia tidak tahu. Tetapi dia hanya beriman. Kita harus tetap beriman kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita. Supaya kita terus bisa menjadi bapak-bapak yang melindungi keluarganya. Kita tidak mau sembrono. Kita juga tidak mau terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, satu-satunya jalan kekuatan saya dan juga saya harapkan kekuatan saudara itu hanya Tuhan. Ya, karena dari Tuhan itu sajalah yang bisa pelihara kita. Ya, jadi kita akan mendoakan supaya COVID-19 ini bisa benar-benar tuntas. Ada vaksinnya, ada obatnya, walaupun obatnya sudah ada, tetapi katanya mahal. Ya, kita berdoa supaya ada vaksin, walaupun ada cerita-cerita macam-macam, tetapi biarlah kita minta vaksinnya dari Tuhan saja, supaya kita dilindungi dalam kesehatan. Amin. Ya, lalu kedua, kita berdoa supaya pada Tuhan di dalam keadaan kehidupan normal yang baru ini kita terbiasa dengan menjaga badan supaya sehat, ya, terbiasa dengan segala macam peraturan-peraturan. Dan setelah itu kita berdoa supaya walaupun kita tidak bergereja, kita bergereja di dalam satu teknologi yang tinggi, tetapi kita lebih tinggi lagi
kalau roh Tuhan itu ada di dalam persekutuan kita, dimanapun kita berada. Amin, saudara-saudara. Ya, mari kita berdoa lagi. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa ya Bapa di surga, supaya Tuhan terus ikut campur di dalam masalah yang baru ini di dalam dunia, supaya COVID-19 ini bisa diselesaikan oleh Tuhan, bukan saja diberikan vaksin oleh Tuhan melalui orang-orang yang pintar, tetapi kami percaya kalau tanpa pertolongan Tuhan tidak ada seorang pun yang pintar bisa mempunyai satu solusi yang sempurna, yang baik. Karena kami hidup di dalam satu dunia yang sudah jatuh. Tetapi kami percaya kalau kami diberikan vaksin yang dari Tuhan, yang lebih kuat dari segala-galanya, Tuhan pasti akan menjaga kesehatan kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit, sehingga kami bisa menjalankan kehidupan kami ini di dalam kenormalan yang baru ini dengan penuh kekuatan dan penyertaan daripada Tuhan. Berkati bapak-bapak dalam kehidupan mereka, berkati juga dengan istri, berkati dengan anak-anaknya. Biarlah kiranya Tuhan Yesus sertai selalu, supaya juga kami bisa terus menjadi berkat seperti Abraham menjadi berkat karena dia diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat untuk orang banyak, terutama di dalam kerajaan-Mu. Kami berdoa untuk negara asal kami Indonesia, berkati Presiden Jokowi dengan seluruh menteri-menterinya, supaya negara ini terus boleh bertumbuh menjadi satu negara yang baik, yang kuat, dan bisa ditinggali oleh siapapun juga. Berkati saudara-saudara kami di sana, kawan-kawan kami di sana. Demikian juga Engkau berkati negara Amerika. Kami hanya terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati Presiden Trump yang ada, dan kiranya Tuhan juga yang sudah menyediakan presiden yang sama atau yang baru. Tapi kami berdoa kiranya Tuhan tolong supaya presiden ini takut kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, sehingga kami bisa rela membesarkan anak-anak kami di negara ini dengan penuh kepercayaan kepadamu. Terima kasih Bapak di surga, berkati juga gereja New Joy, supaya jemaat-Mu itu boleh dipelihara, walaupun kami masih terpisah secara jasmani, tetapi kami selalu bersatu di dalam rohani, karena Tuhan yang selalu memelihara dan memberkati kami. Terima kasih Bapak di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu saja. Amin. Puji Tuhan saudara, terima kasih Pak Leo kalau sudah memberikan firman-Nya. Biarlah setiap kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kita boleh menjadi pelaku firman. Biarlah ketaatan dan iman itu ada di dalam setiap kita yang mendengarkannya. Amin saudara. Mari saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan ucapan syukur kita. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian, dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah segala perlindungan dan pernyataan daripada Tuhan menyertai engkau sampai Maranatha. Amin.
mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Amin. Dia Bapa yang selalu memelihara kita. Dia memenuhi kebutuhan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Mari kita angkat satu pujian ini bersama-sama, karena Bapa yang selalu mengasihi kita. Engkau Bapa yang mengajarku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapa yang selalu mengasihi kita. Dia selalu memenuhi kebutuhan kita. Dia selalu menjaga kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Katakan, kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, oh Yesusku. Engkau sungguh baik. In the darkness we were waiting
Jesus for our Savior died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of who come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Hi, my name is Elijah. I'm going to play Amazing Grace and How Great Is God. God bless you. play Ballad for Adeline for all the dads. Happy Father's Day.
Father's Day, Daddy. Thank you for teaching me piano and counting with me. God bless you. Happy Father's Day, Dad. Thanks for always fixing everything when we need your help. And happy Father's Day to all the dads and oppas. We love you. Happy Father's Day to all the dads out there. May God bless you all. Hi dads, happy Father's Day. God bless you. Happy Father's